Oke ya, kita sudah sampai ke nomor berapa kemarin P ya? Ini sudah ya. Ini nge-lag ini ya, sebentar. Oke ya. Review pintas. Jadi terakhir kita sudah bahas konsepnya tentang efek Compton dan hipotesis de Broglie ya. Jadi efek Compton ini peristiwa tumbukan antara sinar X dengan elektron bebas ya, dan ada dua simpulan lah katakan saja. Pertama bahwa foton memiliki momentum kan ya. Foton memiliki momentum. Di mana momentumnya bukan lagi massa kali kecepatan, tetapi H dibagi dengan lambda atau HF dibagi dengan C. Ya, karena kan lambda adalah C per F, di mana C kecepatan cahaya, F adalah frekuensinya, H konstanta Planck. Kemudian yang kedua ada pergeseran panjang gelombang. Jadi pergeseran panjang gelombang foton yang digunakan. Dan dinyatakan oleh lambda di aksen dikurangi dengan lambda, jadi panjang gelombang yang terhambur dikurangi panjang gelombang yang datang, jadi sebelum terjadi tumbukan, itu adalah, boleh kita tulis sederhananya, lambda C dikalikan dengan 1 min cos theta. Theta adalah sudut tamburan, di mana lambda C-nya disebut dengan panjang gelombang Compton ya, di H per M0 kali C. M0 massa diam elektron, C kecepatan cahaya. Nah, kemudian dari hipotesis rumus momentum oleh Compton P sama dengan H per lambda, ini kemudian menjadi ide bagi de Broglie, sehingga dia melakukan hipotesis ya. Jadi hipotesis dugaan ya, hipotesis dugaan Louis de Broglie atau de Broglie, bahwa setiap partikel yang punya momentum P, jadi partikel memiliki panjang gelombang ya. Partikel memiliki panjang gelombang. Selama partikel itu punya momentum, di mana panjang gelombangnya adalah membalik rumus ini ya, menjadi A dibagi dengan P. Namun P-nya adalah massa kali kecepatan dalam hal ini. Massa kali kecepatan. Dan hipotesis de Broglie juga ini ternyata mendapatkan bukti eksperimen ya, di mana berkas-berkas partikel seperti elektron atau berkas neutron ataupun berkas partikel alfa, ketika dilewatkan pada satu kisi difraksi atau celah sempit, maka ternyata ketika dideteksi di belakang itu muncul pola intensitas maksimum dan minimum seperti terang gelap pada kasus difraksi cahaya. Dan ketika dihitung panjang gelombangnya menggunakan rumus difraksi itu ya klop dengan rumusan H per mv. Sehingga diyakinilah sekarang bahwa baik gelombang maupun partikel punya sifat, jadi gelombang elektromagnetik punya sifat sebagai gelombang itu sendiri dan punya sifat sebagai partikel. Partikel punya sifat sebagai dirinya sendiri partikel dan juga punya sifat sebagai gelombang. Namun sifat itu muncul tergantung dari peristiwanya gitu ya. Kalau pada
Cahaya misalkan pada peristiwa difraksi, interferensi, dan polarisasi itu sedang menunjukkan sifat sebagai gelombang. Tetapi ketika pada efek fotolistrik, kemudian efek Compton misalnya, ya, dia sedang menunjukkan sifat sebagai partikel. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi tentang sinar X, produksi sinar X, ya. Ini yang paling banyak kita kenal karena banyak digunakan, ya. Ronsen, ya, sinar Ronsen, ya. Penemunya adalah siapa, ya? Konrad Ronsen, orang Jerman, ya. Ini produksinya bisa dijelaskan juga dengan sifat boleh dikatakan hampir kebalikan dari efek fotolistrik. Kalau fotolistrik dari cahaya, dari foton menjadi listrik, ini sebaliknya, dari listrik menjadi foton. Jadi ada elektron, biasanya elektron, ya. Elektron dipercepat dengan beda potensial yang tinggi. Jadi ini sebenarnya di sini ada katode, ya. Ini ada sumber tegangan, gitu. Kemudian di sini ada anode, logam berat anodenya, ya. Ini anode, ini katode. Ini ada elektron. Elektron ini dihasilkan dari filamen yang mudah disebutnya elemen termionik, jadi mudah untuk melepaskan elektron. Jadi ada elemen di sini, ya, terpisah, gitu. Tapi dekat dengan katode ini ada elemen, ya, yang dihubungkan dengan sumber tegangan nanti di sini. Ketika ini dinyalakan, ya, kemudian maka ini panas, kemudian akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang lepas karena dia berada pada beda potensial V, ya, pada beda potensial V, maka elektron ini akan punya energi potensial sebesar E kali V. Jadi E dikalikan dengan V, potensialnya. Dan energi potensial ini seperti kasus jatuh bebas, ya, kalau pada benda, ya. Jadi benda disimpan pada ketinggian tertentu di atas lantai, lalu kita lepaskan. Ini juga sama, elektron berada di sini, punya energi potensial sebesar ini. Kemudian dilepas tanpa kecepatan awal, maka kemudian dia akan bergerak, tentu saja dipercepat dan nabrak, gitu. Kalau benda nabrak lantai, ini nabrak anode, gitu. Nah, ketika proses tabrakan itu, ya, si elektron mengalami perlambatan seketika, gitu. Dari punya kecepatan jadi 0, katakan. Ya. Dan ketika muatan mengalami perlambatan, maka sesuai dengan teorema Maxwell, ya, dia akan melepaskan gelombang elektromagnetik, akan dihasilkan gelombang. Jadi dari sini, di proses di sini, perlambatan elektron di dalam ketika menabrak anode, dia akan dipancarkan gelombang elektromagnetik, dan dalamnya adalah foton. Sebesar HF, ya, atau Hc per lambda, ya. Jadi ini akan, nah, dengan anggapan bahwa proses perubahan energi pada tumbukan hanya terjadi atau hanya transfer antara energi elektron dengan foton, maka E ini akan sama dengan H kali F atau H kali C per lambda. Namun sebenarnya pada peristiwa tumbukan kan bukan hanya munculnya energi ini saja yang terjadi, kan bisa terjadi bunyi, bisa terjadi panas, gitu kan, ya. Sehingga sebenarnya ini Hc per lambda ini merupakan energi yang maksimum yang bisa diperoleh dari sini. Jadi seandainya ini karena diabaikan yang lain, ya, jadi sebetulnya harusnya ini plus energi panas, plus energi bunyi misalnya, tapi ini diabaikan, dianggap 0, maka jadi ini maksimum. Karena ini maksimum, maka lambdanya lambda minimum. Ya. Jadi panjang gelombangnya panjang gelombang minimum, sehingga kita dapatkan bahwa panjang gelombang minimum dari sinar X itu akan memenuhi rumus Hc dibagi dengan E kali V. Nah, namun karena H adalah konstanta Planck, sudah tahu nilainya, C sudah tahu nilainya, kecepatan cahaya 3 kali 10⁴ meter per sekon besarnya, E muatan elementer atau 1,6 kali 10⁻⁻19. Ini kalau dimasukkan angka-angka ini kira-kira akan mendapatkan angka 1,24 kali 10⁻⁻⁻6 dibagi dengan V. Ya.
Nah, sinar X ini panjang gelombangnya kira-kira antara 0,01 sampai 1 angstrom. 1/100 sampai 100 angstrom. Jadi ini ordernya puluhan kilo. Sekitar 12 kilovolt sampai 50 kilovolt ya. Jadi makanya berbahaya, tegangan untuk memproduksi sinar X ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi tegangan. Oke ya, jadi ini konsepnya sudah tuntas ya. Kita akan coba lihat soalnya, kemarin baru saya beri ini saja ya. Nomor 10 ya, kita lihat nomor 10. Soalnya nomor 10. Partikel bermassa, jadi kita tahu masanya ini. Ini masanya. Kemudian lajunya, berarti ini V. Tetapan Planck. Yang ditanya panjang gelombang. Nah, jadi karena partikel ya, berarti panjang gelombangnya memenuhi panjang gelombang de Broglie. Jadi H dibagi dengan M kali V. Berarti perhatikan angkanya beda-beda nih pilihannya ya. Jadi boleh ini kalau kita jawab sesat dulu begini kan. 66 gitu kan. H-nya 66 ya. Masanya berapa? Dan kemudian V-nya berapa? 33 ya. 66 bagi 33 itu kan 2 ya. 2/9. 20 bagi 9, 2 lebih. Nah, berarti kira-kira ini nih. Ya. Yang benar ngitungnya begini kan ya. Yang benar adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. Itu konstanta Planck ya. Dibagi masanya 9 kali 10 pangkat min 31, kecepatannya 3,3 kali 10 pangkat 6. Ya. Ini akan diperoleh 2,2 kali 10 pangkat minus 10 meter. Atau 2,2 angstrom. Ya. 10 pangkat minus 10 meter adalah angstrom. Baik, itu nomor 10. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya, nomor 2. Nomor 11. Suatu partikel bermassa M bergerak dengan energi kinetik EK. Panjang gelombangnya berapa? Oh. Baik. Di nomor 11 itu yang kita cari adalah panjang gelombang. Panjang gelombang partikel, ya ini rumusnya kan ya, H per mv. Namun di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah energi kinetiknya. Dan kita ingin nyatakan panjang gelombangnya adalah ungkapan H dan energi kinetik ini nih. Termasuk juga dengan M-nya ya. Ya, artinya dari rumusan lambda sama dengan H per mv kita ingin ganti V-nya. Ya, dari apa? Dari energi kinetik. Karena kita tahu energi kinetiknya. Energi kinetik rumusnya apa? EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kita bisa dapatkan V-nya dari sini, berarti 2EK dibagi M ya. Jadi V-nya berarti 2 kali energi kinetik ya, dibagi dengan M. Di akar ya, karena ini V kuadrat kan ya. Atau pangkat setengah. Nah, ini kalau mau tebak-tebakan ada 2-nya di sini. Berarti dalam akarnya ada akar 2-nya nih. Yang ada 2-nya nih. Ya, yang lainnya nggak ada 2-nya ya. Oke, tapi kita coba lihat bahwa ini lambda adalah H dibagi M kali P. Gitu kan? Berarti H dibagi M akar, gitu kan? 2EK per M. Nah, ini berarti kan M-nya boleh kita masukkan ke dalam akar nih. Kalau kita masukkan ke dalam akar, berarti jadi M kuadrat ya. M kuadrat dibagi dengan M ya. Berarti M-nya dalam akar masuk ke sini. Sehingga sama dengan H dibagi dengan akar 2M dikalikan dengan EK. Akar itu kan pangkat setengah.
Ini mungkin pangkat min setengah ya ini. Ini pangkat min setengah. Ya. 2 MEK. Nah, ya. Atau H kali 2 MEK pangkat min setengah. Oke, itu nomor 11. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 12 atau nomor 13. Clear dulu ya. Yes. Clear. Kemudian nomor 12. Elektron dipercepat oleh beda potensial V. Jika massa elektron adalah M, muatan elektron adalah H konstanta Planck, maka panjang gelombang de Broglie untuk elektronis dapat dinyatakan dengan hubungan, nah, kembali ini. Panjang gelombang de Broglie tadi rumusnya adalah H per mv. Berarti kita harus mengganti mv-nya. Kita tahu di sini ada elektron dipercepat pada beda potensial V. Ingat ketika muatan berada pada beda potensial V, seperti tadi sudah saya jelaskan di sinar X ya di sini ya, akan ada energi potensial sebesar E kali V. Dan kalau lepas begitu saja dalam keadaan diam, maka dia karena punya tambahan energi potensial ini akan digunakan untuk bergerak seperti jatuh bebas tadi kan. Berarti apa? Berubah jadi energi kinetik. Dan ini berarti jadi setengah mv kuadrat. Bedakan ini potensial V besar, ini V kecepatan atau kelajuan. Berarti dari sini dapatlah V sama dengan apa? V kecil ini atau V kuadrat ya, bayangkan V kuadrat dulu ya. 2 kali EV kan ya. 2 kali E kali V dibagi dengan M ya. Kemudian kita akar. Mirip dengan tadi soal nomor 11, maka lambdanya berarti H dibagi dengan M akar 2EV dibagi dengan M, M-nya masuk, berarti H dibagi dengan akar 2M kali E dikali V. H akar 2MEV, yang ini ya, ada kelihatan. C. Nah, ya. Sebenarnya kan energi potensial ini, tadi kan kita nyatakan dalam energi kinetik yang ini kan ya, EK-nya sama dengan EP, jadi kita ganti EK-nya dengan EP. Di 11 dengan 12 diserupa ya. Kemudian nomor 13. Ada pertanyaan silakan ya. Cahaya kuning dengan panjang gelombang 6600 angstrom, 6600 angstrom ya. Jadi lambdanya 6600 angstrom. Ini kita mesti ubah dalam meter ya. Angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi 6.600 kali 10 min 10 atau 6,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya. Tetapan Planck H 6,6 kali 10 pangkat min 34. Joule second, sorry ya, Joule second. Kemudian yang dicari apa? Ada kelajuan cahaya, bolehlah 3 kali 10 pangkat 8. Momentum. Momentum foton ya. Momentum foton rumusnya apa? H per lambda. Ini tinggal pakai rumus saja ya. H per lambda berarti 66 bagi 66. 66. Nah, ini harus benar ngitungnya ya, karena 10 pangkatnya yang diperhatikan. Jadi ini harus benar gitu ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan lambda. 6,6 kali 10 pangkat min 7. 6-nya mencoret, 34 dikurangi dengan 7 berapa ya? Min 27.
Satuannya kilogram meter per sekon. Nah, ini dia. Itu nomor 13 ya. Nah, ini konsep saja ini. Apabila foton menumbuk elektron, nah ini yang disebut dengan efek Compton ya. Jelas energi foton berkurang, panjang gelombang membesar. Nah, ini setengah saya sudah kemarin ya. Laju foton tetap ya. Arah foton berubah harusnya ya. Nah, ini tadi panjang gelombang terpendek yang dihasilkan tabung sinar X beroperasi pada tegangan. Nah, ini tegangannya tahun. Saya pakai rumus ini ya. Jadi 15 itu tadi apa? Salah apa bagian atasnya? Bahwa lambda sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan P gitu kan ya. 1,24 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan P-nya ini. 2 kali 10 pangkat min 6. Ini juga boleh tidak. 12 dibagi dengan 2 berapa? 6 ya? Nah, ini 6 nih. Nah, ini. Ini sebenarnya 0,62 ya sebenarnya. Kali 10 pangkat min 2. Tadi pangkat 6 bukan min 6 ini ya. Salah nulis. Pangkat 12 ya. Ini masih meter. Kalau ke angstrom ya jadi kan 10 pangkat min 10. Supaya jadi 10 pangkat min 10 berarti 0,0062 kali 10 pangkat min 10. Ya, ini. Baik, ada pertanyaan silakan. Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh, Mangga. Silakan. Yang nomor 12 itu yang lambda, itu per M-nya kemana ya, Pak? Saya bingung. Apanya? Yang itu kan yang lambda H per M akar 2 F per M. Itu yang per M-nya kemana, Pak? Saya Ini bingung. ya? Oke. Iya. Itu tadi mirip dengan yang ketika saya menurunkan ini sebenarnya. Jadi apa? Ini A kalau di ini kan. Nah, ini M ini kita masukkan ke dalam sini. Kalau M dimasukkan ke dalam akar jadi apa itu? M kuadrat ya. Coba kalau kita punya M kuadrat, akar M kuadrat, kalau kita keluarkan jadi apa? M kan ya? Oke. Nah, di dalam tidak ada apa? 2EV per M. Berarti M-nya dicoret 1. Jadi 2M EP. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Makasih, Oke, Pak. sama-sama. Siapa lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke topik berikutnya ya. Teori dan model-model atom. Banyak cerita nih. Oke, kita lihat. Baik, teori dan model-model atom. Nah, terkait dengan istilah atom ini awalnya dikemukakan oleh Demokritus. Jadi ada dahulu kala sekitar 600
tahun sebelum Masehi, ya, ada pemikir-pemikir, bapak-bapak ilmu pengetahuan alam lah kata saya. Demokritus dia membayangkan bahwa salah 600 sebelum Masehi, ya, masa hidupnya kira-kira ini. Dia menyatakan bahwa kalau benda dipotong dibagi dua, potongannya potong lagi, dipotong lagi terus, dipotong-potong, suatu saat akan ada bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, yang disebut dengan atom. Dari kata A dan tomos, A tidak, tomos terbagi, ya. Jadi kalau ada yang nama depannya namanya A, kalau dipisah namanya di A-nya tidak, ya. Oke. Tomos terbagi. Jadi ini merupakan bagian terkecil, ya, yang tidak dibagi-bagi lagi, tidak dapat, ya, dapat dibagi lagi. Jadi ini sebenarnya apa namanya? Jadi dia secara tidak langsung mengatakan bahwa benda-benda itu tersusun oleh bagian-bagian terkecil yang kemudian bergabung gitu kan membentuk benda, ya. Sebetulnya ada pendapat lain yang berbeda, ya. Yakni Aristoteles dia menyatakan kontinu, dia tidak ada bagian terkecil gitu. Tidak ada yang disebut dengan atom gitu menurut pemikiran. Ini masih bersifat pemikiran karena tidak dilakukan eksperimen, ya. Jadi Demokritus hanya membayangkan gitu, caranya dibagi-bagi, kayaknya ada nih bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi gitu, ya. Menduga hipotesis. Sementara Aristoteles itu menyatakan bahwa ya terus aja masih ada yang lebih kecil lagi, terus aja nggak ada yang bagian terkecil gitu. Jadi sifatnya kontinu. Nah, tetapi pemikiran Demokritus itu, ya, meskipun tidak ada eksperimen, memang banyak diterima, jadi masuk logika mungkin kira-kira gitulah, ya. Dan akhirnya mendapatkan dukungan eksperimen, yakni eksperimen kimia oleh John Dalton, sehingga muncul istilah teori atom Dalton. Di Dalton untuk menjelaskan proses reaksi antara dua zat, sehingga terbentuk zat baru, dia memodelkan zat-zat itu tersusun oleh atom-atom gitu. Jadi Dalton mengungkapkan pertama bahwa atom adalah bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari satu unsur. Kemudian yang kedua, pernyataannya bahwa atom suatu unsur berbeda, ya, berbeda dari atom unsur lainnya. Jadi kalau ada oksigen tersusun oleh atom-atom oksigen, kan, berbeda dengan atom sulfur misalnya, berbeda dengan atom nitrogen, ya. Jadi punya sifat kimia yang berbeda, jadi unik sifatnya, ya. Berbeda dari satu unsur. Nah, kemudian atom-atom dapat bergabung membentuk molekul gitu. Jadi atom-atom baik yang sama maupun yang berbeda dapat bergabung gitu. Dapat bergabung membentuk molekul. Kita kenal ada molekul O2, molekul bahkan tergabung dari dua atom oksigen, ya. Ada H2O misalnya, kan? Ada SO2 dan seterusnya lah, ya. Nah, kemudian ketika terjadi penggabungan bahwa bergabungnya atom-atom itu dengan perbandingan tetap, gitu, ya. Jadi dia sebetulnya yang keempat ini mengambil berlakunya hukum Proust, ya.
Di atom-atom membentuk molekul dengan perbandingan tetap ya. Atom-atom membentuk molekul, atau satu tulisan sederhananya kayak biar tidak terlalu ini ya. Ini dia menyatakan atau mendukung yang disebut dengan hukum perbandingan tetap ya. Hukum perbandingan tetap. Di kimia ya, tetap. Ini kalau tidak salah ini namanya hukum Prost ya. Hukum Prost. Kemudian yang kelima, massa sebelum dan sesudah reaksi tetap ya. Massa sebelum dan sesudah reaksi tetap. Itu yang disebut dengan hukum Lavoisier kalau ya. Hukum Lavoisier. Nah, Lavoisier. Jadi kalau unsur-unsur bergabung, jumlah massa di kiri reaksi dengan jumlah massa di kanan reaksi itu sama ya. Hukum perbandingan tetap misalkan ya, biasa kan ya perbandingan molnya misalnya ya, di kimia lebih inilah ya. Baik, jadi saya tidak akan masuk ke situnya ya. Jadi ini bahwa ini pertama kali ya Dalton mendukung pernyataan Demokritus. Jadi mengungkapkan konsep atom. Jadi zat-zat itu tersusun oleh atom-atom. Ya. Benda-benda itu tersusun oleh atom-atom. Dan dari sini kemudian dikenal berkembang ya, sehingga dikenal bahwa hidrogen itu merupakan unsur dengan nomor atom yang paling ringan, gitu, ya. Dengan berapa atom yang paling ringan, ya. Dan diberi nomor atom 1. Gitu. Ya, jadi ada susunan susunan unsur berdasarkan nomor atomnya, ya. Hidrogen, kemudian helium, litium, dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya, berapa puluh tahun kemudian ya ditemukanlah elektron. Jadi J.J. Thomson, ya, sehingga nanti akan menemukan ada model atom Thomson. Ya. Jadi Thomson ini menemukan bahwa ternyata ya, di dalam tabung sinar katode disebutnya tabungnya, ya, itu berkas-berkas yang disebut dengan sinar katode itu adalah berkas-berkas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan negatif. Dan partikel bermuatan negatif itu elektron. Jadi Thomson ini penemu elektron. Ya. Thomson menemukan elektron. Dan elektron ini ternyata memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa atom hidrogen. Jadi atom hidrogen itu merupakan ya dari satu atom saja hidrogen ya satu. Kemudian ditemukan elektron yang massanya kira-kira 1/200-nya ya, 1/2000 ya. Pokoknya jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Saya lupa 1/200, 1/2000 ya, lebih kecil ya dari massa atom. Kalau begitu berarti apa? Berarti ada yang lebih kecil lagi dari yang disebut atom. Jadi istilah atomnya tetap dipakai. Jadi nama atom sekarang itu tidak lagi berarti bagian terkecil dari satu unsur gitu ya. Atom itu kalau ini ya. Jadi namanya tetap dipakai atom, tetapi atom dari penemuan elektron ini tersusun oleh salah satunya adalah elektron. Jadi elektron itu penyusun atom gitu ya. Dan kemudian Thomson mengemukakan karena atom itu netral, ya, sementara elektron bermuatan negatif, muatan negatif. Sementara netral di atom, maka berarti muatan-muatan negatif ini menetralkan muatan-muatan positif, sehingga dia bayangkan si Thomson membayangkan atom itu bentuknya bola. Nah ini atom. Jadi istilah atomnya dipakai tetap. Atom dipakai,
Tapi dalam atom itu tersusun oleh apa? Tersusun oleh partikel-partikel bermuatan, tersusun oleh elektron-elektron yang tersebar merata dinetralkan atau untuk menetralkan muatan-muatan positif. Ini disebutnya modelnya seperti model roti kismis katanya. Jadi atom gitu ya menurut si Thomson tersusun ya oleh muatan-muatan positif dan elektron ya yang tersebar merata. Ke seluruh atom. Oke, ya. Jadi ini tersebar merata. Nah, ini gimana jadi? Dan jumlah muatan positif dengan negatifnya ini apa? Sama ya. Jadi jumlah elektron dengan muatan positif sama. Nah, muatan positifnya kemudian disebut sebagai proton ya. Yang negatifnya ini adalah elektron. Kemudian muatan positif disebut sebagai proton. Jadi boleh juga disebutkan bahwa atom tersusun oleh gitu ya proton-proton dan elektron-elektron yang jumlah proton dan elektronnya sama. Kalau protonnya 10, elektronnya 10. Sehingga netral atom itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari model atom Thomson ini berarti ya atom bukan bagian terkecil karena ada yang bagian terkecil lagi. Ada elektron, ada proton. Ya. Karena apa namanya? Elektron masanya sangat kecil ya, kemudian mengacu pada atom hidrogen yang hanya nomor atomnya 1 gitu ya. Maka massa proton ya itu hampir sama dengan massa satu atom hidrogen. Ya. Jadi massa proton sama dengan massa atom hidrogen ya. Kira-kira. Dan dalam atom hidrogen tersusun oleh satu proton dan satu elektron. Itu menurut Thomson. Nah, kemudian pemikiran Thomson ini, model Thomson itu kemudian diuji gitu. Iya gitu, tersebar merata. Nah, itu pertanyaannya kan ya. Saya sebenarnya nggak bisa lihat ke dalamnya, tapi ya gitu tersebar merata. Nah, inilah kemudian yang menjadi pertanyaan dan dicoba dijawab oleh Lenard. Ya. Lenard. Kemudian diteruskan oleh Rutherford, ya, sehingga menunjukkan model atau Rutherford. Sebentar, ke hamburan dulu sebelum sini. Istilahnya ada hamburan Rutherford, ya. Hamburan Rutherford. Sebetulnya ini muridnya dari Lenard. Jadi Rutherford melanjutkan ide dari gurunya Lenard, ya, untuk membuktikan apakah benar gitu ya elektron dan elektron dan proton itu tersebar merata ke seluruh atom. Nah, untuk itu dia menggunakan satu lempeng tipis emas. Ini ada lempeng tipis emas. Ini lempeng emas tipis ya, terbuat dari emas. Kemudian ditembaki oleh partikel alfa. Alfa itu partikel bermuatan positif. Jadi berkas alfa ditembaki ke sini, ditembakkan ke lempeng emas dengan kecepatan tinggi. Gitu. Ternyata hasilnya ada sebagian yang lebih banyak yang tembus gitu ya. Jadi lebih banyak yang tembus. Kemudian sebagian ada yang dibelokkan, jadi dari
ini banyak berkasnya ke sini ya. Jadi ada yang dibelokkan, ada yang tembus dengan mudah, ya, kemudian ada dibelokkan tapi tembus gitu banyak, dan ada yang dipantulkan, ada yang dipantulkan. Ada yang dipantulkan. Jadi lebih banyak yang diteruskan dan sedikit yang dipantulkan. Nah, kemudian dia bayangkan bahwa kalau dipantulkan itu berarti untuk bagian yang dipantulkan dia mengenai sesuatu yang keras di situ. Jadi dia bayangkan ada sesuatu yang keras. Kemudian ketika banyak yang diteruskan, ini berarti banyak ruang kosong. Jadi ini ketika dia diteruskan, ini ada ruang kosong. Ada ruang kosong. Banyak ruang kosong. Jadi kalau bayangkan di dinding, ya, misalkan dalam dinding ada batu, gitu kan? Kemudian ditembak peluru. Ketika pelurunya nembus dengan mudah, ya berarti kan dia menembus seolah-olah menembus ruang kosong. Gitu. Tapi kalau kemudian peluru mengenai ini, kemudian mental lagi, balik lagi, nah berarti peluru di dalam dinding ini ada sesuatu yang keras. Gitu. Ya. Nah, sesuatu yang keras ini kemudian disebut sebagai inti atom. Ya. Ini kemudian diterjemahkan inti atom. Dan nah, karena ini alfa bermuatan positif, maka inti atom ini haruslah bermuatan positif. Kenapa? Ketika dia berusaha mendekati ke sini, dia dibalikan lagi. Jadi pantulannya pantulan akibat gaya listrik. Karena tolak-menolak antara muatan positif dengan muatan positif. Jadi dari sini menurut Rutherford bahwa atom ya tersusun oleh pertama ada inti atom dengan muatan positif ya. Kemudian yang kedua adalah elektron. Ini bermuatan negatif, jelas tadi kan ya. Nah, karena banyak ruang kosong, kemudian dia memodelkan atom itu begini, model atom Rutherford. Bahwa inti berada di tengah, gitu. Ini ada inti. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan lingkaran. Sebentar, kalau saya gambarkan lingkarannya. Ini ada lintasan lingkaran. Saya gambar lingkaran dulu ya. Oke lah, gini. Intinya di tengah gitu ya. Ini ada inti di sini, di tengah ini ada inti. Ini ada inti. Inti bermuatan positif ya. Lalu ada elektron di sini ya. Elektron bermuatan negatif. Ini elektron, bersimbol E, ini inti. Ini bermuatan negatif. Dan dia bergerak mengelilingi inti. Ini lintasannya ya. Jadi bayangan dia gitu, bahwa ketika dia si alfa tadi menembak ke dekat ke inti, dia mental lagi, tapi kalau misalkan dia lewatnya ke sini, maka dia tembus dengan mudah. Jadi banyak yang diteruskan, karena banyak ruang kosong. Dan kalau dimodelkan, ya, ini jarak ini, seandainya ini adalah sebuah bola gitu ya, sebuah bola sepak gitu, kita simpan di titik tengah bola gitu kan, sebelum pertandingan dimulai kan disimpan di titik tengah bola itu kan ya. Maka elektron kira-kira lintasannya adalah pinggiran bola gitu ya. Pinggir lapangan gitu. Jadi bayangkan jauh sekali jarak ini. Ruang kosongnya sangat banyak gitu. Oke. Kira-kira itu perbandingannya ya, analoginya ya. Perbandingan skalanya gitu ya. Kalau inti atom diperbesar sampai sebesar bola sepak, maka elektron itu akan mengelilingi bola sepak yang berada di tengah-tengah, itu dikeliling lapangan bola kira-kira. Saking ruang kosongnya cukup jauh. Nah, model Rutherford ini sebenarnya
diajukan itu untuk mencoba menjelaskan bahwa pada saat itu sudah ditemukan bahwa atom hidrogen ternyata bisa memancarkan gelombang elektromagnet. Ini kasusnya agak mirip dengan kasus radiasi benda hitam ya. Ternyata benda hitam gitu kan ya. Benda hitam bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Ini juga sama. Atom hidrogen bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik sehingga dikenal ada istilah spektrum atom hidrogen. Dan ada beberapa ahli lah gitu ya, yang kemudian menemukan deret spektrum yang ternyata berupa spektrum garis. Sehingga nanti disebutkan deret spektrumnya ada Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Jadi kelima-limanya itu ternyata menemukan formula yang serupa, bahwa panjang gelombang yang dipancarkan oleh atom hidrogen itu memenuhi rumus suatu konstanta dikalikan dengan 1 per Na kuadrat dikurangi dengan 1 per Nb kuadrat. Sebelum saya lanjutkan ini, saya ke sini dulu ya untuk menjelaskan. Di mana Na-nya atau Nb-nya lebih besar daripada Na. Nb-nya lebih besar daripada Na, dan dua-duanya merupakan bilangan bulat positif. Nah, ketika Na-nya adalah 1, maka Nb-nya itu berarti 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Deretnya disebut dengan deret Lyman, panjang gelombangnya ya. Dan gelombang elektromagnetik yang dihasilkannya adalah gelombang ultraviolet, sinar ultraviolet, ya. Kemudian yang kedua, Na-nya itu 2, Nb-nya adalah 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena kan Na lebih besar dari Na ya. Jadi ketika Na-nya 2, Nb yang mungkin adalah ini. Jadi panjang gelombangnya kalau Na-nya, terutama kalau Nb-nya 3 gitu atau 4 itu beda-beda ya. Akan berubah panjang gelombang. Dan deretnya ini disebut sebagai deret atau sesuai dengan nama penemunya ya, deret Balmer. Dan ini gelombang yang dihasilkannya adalah dalam daerah cahaya tampak atau sinar tampak. Kemudian yang ketiga, untuk Na sama dengan 3. Nb-nya berarti 4, 5, dan seterusnya ya. Itu deretnya, penemunya ya, adalah Paschen. Ini dalam daerah inframerah. Kemudian yang keempat, untuk Na sama dengan 4 ya. Nb-nya sama dengan 5, 6, dan seterusnya. Ini penemunya adalah Brackett. Sehingga disebut dengan deret Brackett. Ini juga inframerah ya. Oke, dan yang tolong mungkin di mouse di mute ya supaya tidak ada suara-suara.
Oke ya. Biar suara background-nya tidak terdengar, di mute saja. Kemudian yang keempat, kelima adalah untuk NA sama dengan 5. NB-nya 6, 7, dan seterusnya ya. Ini penemunya adalah PAN. Dan ya, disebut dari direct PAN ya. Kemudian ini juga inframerah. Nah, jadi panjang gelombang yang dihasilkannya kalau kita masukkan misalkan NA sama dengan 1, NB-nya 2 gitu ya. Ada panjang gelombangnya tertentu. Kemudian ketika NA-nya 1, NB-nya 3, ada lagi panjang gelombangnya. Dan itu tertentu panjang gelombangnya, maka disebut dengan diskrit ya. Jadi spektrum atom hidrogen ini diskrit. Atau istilahnya adalah berupa garis. Kalau dibayangkan, kalau kalian lihat pelangi gitu ya, pelangi itu dari Megikuhibiniu itu nyambung warnanya ya. Itu berarti panjang gelombangnya yang dihasilkan itu kontinu, nyambung ya. Tidak terpisah-pisah. Jadi kayak dalam garis bilangan real gitu kan, itu nyambung bilangan. Jadi setelah seluruh titik dalam garis bilangan real kan ada bilangan gitu kan ya. Di pelangi juga demikian ya. Di seluruh warna dari mulai merah sampai ke ungu itu ada panjang gelombang, ada nilai panjang gelombang. Itu kontinu namanya. Nah, kalau misalkan berupa disk itu garis-garis terpisah-pisah, misalkan di sini ada warna merah misalkan ya. Kemudian di sini ada warna jingga gitu misalkan ya. Dan seterusnya. Jadi terpisah, tidak ada ini. Ini namanya diskrit, spektrum seperti ini ya. Kalau terpisah. Oke, hapus saja ya. Jadi kalau berupa garis-garis itu namanya spektrum diskrit, terpisah, tertentu nilainya. Nah, pada saat itu meskipun kelima ahli ini menemukan formula yang serupa, ya, dia tidak tidak tahu fisisnya ini apa sih yang terjadi gitu. Yang terjadi dalam atom hidrogen itu apa? Jadi Na dan Nb itu apa dia tidak tahu. Ini hanya tahu ini adalah rumus ini dihasilkan dari atau merupakan persamaan empirik ya dari hasil eksperimen gitu. Jadi dia punya sekumpulan data dari hasil eksperimen, ternyata panjang gelombangnya sekian, ternyata hubungan antara satu panjang gelombang dengan panjang gelombang yang lain ini memenuhi rumus seperti ini matematisnya. Tetapi peristiwa fisis yang terjadi di dalam atomnya sendiri dia tidak tahu seperti apa ya. Itulah yang kemudian coba dijelaskan oleh si Rutherford ini dengan memodelkan atom seperti ini. Tetapi ya gagal gitu ya. Jadi kegagalan Rutherford ya, kegagalan model atom Rutherford. Ada dua kegagalannya ya. Yang pertama ya, faktanya bahwa atom itu stabil. Sorry. Ini dulu. Jadi fakta saya tulis begini ya. Faktanya bahwa atom stabil. Menurut model bahwa atom tidak stabil. Jadi dari model Rutherford ini bahwa ketika elektron bergerak mengelilingi ini, dia karena dia bergerak dalam lintasan melingkar, ingat pada benda yang bergerak melingkar itu ada percepatan disebut dengan percepatan sentripetal, ya, percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Karena muatan bergerak dengan suatu percepatan sesuai dengan teori Maxwell, ya,
dia akan melepaskan gelombang elektromagnetik. Jadi elektronnya akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Dan karena menerus begitu, maka gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya adalah kontinu. Jadi dia akan memancarkan gelombang yang kontinu. Sementara faktanya hasil eksperimen ini dari 5 ahli ini diskrit semua gitu. Itu satu kegagalannya ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan fakta atom stabil, tidak stabil menurut dia? Ketika dia memancarkan gelombang elektromagnetik, maka energinya berkurang. Kalau energinya berkurang, maka jarak dari atom ke sini itu akan makin dekat. Sehingga dari elektron maksudnya. Dari elektron ke ini makin dekat. Jadi nanti lintasan yang tidak stabil, jaraknya tidak sama gitu. Lintasannya akan makin lama makin kecil, kemudian akan bergabung ke dalam inti. Jadi itu menunjukkan bahwa inti tidak stabil. Padahal kenyataannya bahwa inti itu adalah stabil. Jadi faktanya atom itu stabil. Elektronnya tidak pernah bergabung ke sini. Ya. Oke. Itu kegagalan. Jadi tidak bisa menjelaskan, ya, tidak bisa menjelaskan mengapa atom itu stabil. Atau menurut Rutherford atom itu tidak stabil, kenyataannya stabil. Itu yang tidak bisa dijelaskan. Yang kedua, bahwa faktanya spektrum itu diskrit. Spektrum atom diskrit, atom hidrogen diskrit. Menurut model Rutherford, kontinu gitu. Dan ini jelas bertentangan gitu. Artinya tidak sesuai dengan fakta eksperimen gitu. Jadi ketika Rutherford memodelkan atom dengan bentuk yang tadi ini, elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan sambil memancarkan energi, itu gagal untuk menjelaskan fenomena kestabilan atom dan fenomena spektrum atom yang diskrit. Nah, inilah nanti yang akan dijelaskan oleh muridnya. Jadi lagi-lagi turun-temurun, memang ya penelitian itu turun-temurun ya. Dari gurunya terus ke muridnya, berarti cucu muridnya si Lennard ya. Lennard tidak mampu meneruskan peristiwa ini ya. Untuk menjelaskan itu diteruskan oleh Rutherford ya. Kemudian diteruskan lagi oleh murid Rutherford namanya Bohr ya. Sehingga ada model atom Bohr. Ya, ini ya. Jadi ya sebetulnya boleh dikatakan bukan kegagalan, mungkin proses ya. Jadi belum menemukan yang pas. Karena pada kenyataannya si Bohr juga tetap menggunakan apa? Menggunakan model atom Rutherford, tapi dengan ditambahkan postulat. Baik, ini mungkin nanti kalau sempat kita tunda dulu membahas ini ya. Kita lihat dulu soalnya ya. Oke, ya. Jadi itu. Jadi nanti Bohr ini sebenarnya murid dari si Rutherford melanjutkan ini ya. Dan model yang digunakannya sebenarnya sama dengan model Rutherford tadi, tetapi dengan tambahan postulat, dan sehingga pada akhirnya singkat cerita bahwa dia ini nantinya sukses gitulah. Sukses menunjukkan bahwa atom itu stabil dan spektrum atomnya itu diskrit. Jadi ini Na dan Nb-nya itu memiliki artifisis menurut si Bohr. Ya, tapi itu nanti kita tunda dulu ya. Kita coba lihat. Nomor 1 ya. Kelemahan teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan. Yang dia jelaskan kan pertama bahwa atom tidak bisa dibagi-bagi, itu hal dasarnya dulu ya. Kemudian atom dapat bergabung bentuk apa? Molekul. Ya. Atom dari unsur yang sejenis memiliki sifat yang
Oh, bukan ini ya. Atom dan unsur sama. Ini bukan masalah penjelasan dia ini, Maya. Lain lagi ceritanya ya. Ini juga bukan penjelasan yang mengapa atom-atom gas tidak dapat bergabung. Ya. Ya, ternyata bahwa kenyataannya apa? Kenyataannya atom memiliki apa? Inti dan elektron. Ya. Karena memang belum ditemukan saat itu ya. Kemudian pernyataan data atau data hasil pengamatan yang menjadikan kelemahan model atom Thomson. Nah, tadi kan Thomson itu diuji oleh siapa? Rutherford ini ya, dengan ditembaki lempeng emas tipis ditembaki oleh partikel alfa gitu. Pertama bahwa menurut si Thomson itu kan elektron dan proton tersebar merata di seluruh atom gitu kan. Kalau tersebar merata mestinya tidak banyak ruang kosong gitu. Ya, tidak banyak ruang kosong. Kenyataan kan banyak ruang kosong. Maka pernyataan si Thomson itu merupakan kelemahannya gitu. Bahwa massa atom tersebar merata pada bola atom gitu. Ini kelemahannya. Kenyataannya gimana? Kenyataannya tidak gitu, tidak merata gitu, ya. Kemudian kelemahan model atom Rutherford. Nah, tadi sudah dijelaskan ini. Ini ya. Nah, elektron jatuh ke inti karena kehilangan apa? Energi kan ya, makin energinya berkurang, kemudian lintasnya makin kecil, kemudian akan bergabung ke inti. Kenyataannya tidak pernah ya. Itu kelemahan. Lagi kelemahan model atom Rutherford. Nah, ini ya. Ini juga kelemahan dia ya. Jadi ketika elektron itu mengelilingi inti, dia menyerahkan elektronnya apa? Memancarkan gelombang elektromagnetik, dan itu akan menghasilkan spektrum yang kontinu menurut model itu. Gitu. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya adalah diskrit. Ya. Nah, oke ya. Jadi ini harus kita lanjut lagi ceritanya ini ya. Berikutnya udah pertanyaan model atom Bohr. Baik. Ini saya lanjutkan ya. Oke. Jadi model atom Bohr meneruskan model atom Rutherford. Jadi dia setuju bahwa elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan yang melingkar tadi ya, dan inti atom ada di tengah-tengahnya. Dia setuju, gitu. Dia pakai. Tetapi ditambahi postulat. Ada dua postulatnya. Pertama, bahwa menurut Rutherford kan tadi elektron memancarkan gelombang elektromagnetik kan ya ketika mengelilingi inti. Menurut Bohr tidak gitu ya. Jadi dia ini kan bahwa elektron mengelilingi inti ya ke sini aja. Inti dalam lintasan stasioner ya. Sebenarnya stasioner itu berarti lintasannya
disebut stasioner itu artinya jari-jarinya tetap, ya, jari-jarinya tetap stasioner, jari-jari tetap tanpa membebaskan energi, artinya maksudnya tidak memancarkan energi, tanpa membebaskan energi, dengan momentum sudut. Nah, ini dia, ya, lompatannya di sini nih, bahwa menurut si Bohr haruslah elektron itu dalam lintasan tadi memiliki momentum sudut m kali v kali r, masa elektron, kecepatan elektron, jari-jari lintasannya itu n kali h per 2v. Jadi n ini bilangan kuantum disebutnya, ya, disebut dengan bilangan kuantum. Kemudian yang kedua, ya, elektron dapat berpindah lintasan. Elektron dapat berpindah lintasan. Jadi menurut Bohr itu elektron itu tidak hanya dalam satu lintasan saja, kemungkinannya tidak hanya dalam satu lintasan. Jadi kalau ada inti di sini misalkan, ya, ini inti, elektron itu bisa ada berada pada lintasan pertama, jari-jarinya ini lintasan n sama dengan 1, ada lintasan n sama dengan 2, ada lintasan n sama dengan 3, dan seterusnya. Dan lintasan ini tertentu, ya, di mana jari-jarinya R1 itu besarnya kira-kira 0,53 angstrom, ya. Dia sudah hitung, ya. Kemudian R yang ke N itu adalah N kuadrat dikalikan dengan R1. Jadi di sini jari-jarinya berarti 0,53 atau R1, di N sama dengan 2 itu jaraknya ke sini adalah 4 kali R1. Jadi menurut si Bohr tidak mungkin ada elektron yang berada pada lintasan dengan jari-jari 2 kali 0,53, itu nggak mungkin. Atau 2 kali R1 itu nggak mungkin. Menurut dia, ya. Dan elektron bisa pindah. Nah, kalau pindah dari yang lintasan luar disebutnya ini ke dalam, nah ini maka akan dipancarkanlah panjang gelombang. Oke. Tapi sebaliknya kalau dari dalam keluar itu hanya terjadi karena kalau dia menerima energi dari luar, ya. Jadi munculnya panjang gelombang yang dipancarkan oleh atom hidrogen tadi, ya, spektrum atom hidrogen, itu menurut si Bohr terjadi karena ada loncatan elektron. Elektron loncat ke yang lebih dalam. Dan loncat dari tingkat-tingkat, nah ini dari bilangan-bilangan kuantum yang tertentu. Kalau pindah ke bilangan kuantum 1, itu tadi disebut dengan deret Lyman. Gitu. Kalau pindah dari bilangan kuantum 3 ke 2 atau 4 ke 2 itu Balmer, dan seterusnya. Nah, dengan konsep ini, ya, karena waktunya habis, ya, nanti minggu depan kita coba perdalam lagi nih. Si Bohr mampu menjelaskan mengapa atom stabil, ya, dan yang kedua mengapa spektrum atom itu diskrit. Itu kesuksesannya, ya. Namun kelemahannya adalah apa? Model ini hanya berlaku untuk atom-atom yang hanya terdiri dari satu elektron. Jadi elektron tunggal. Kalau atom-atom yang elektronnya banyak, dia tidak bisa. Karena sekali lagi ini model atau teori atom Bohr, ya, model atom Bohr hanya berlaku untuk atom-atom dengan elektron tunggal. Seperti hidrogen, kemudian litium kalau kehilangan 2 elektron, ya, atau helium kalau kehilangan 1 elektron. Jadi hanya bisa menjelaskan untuk yang tunggal saja. Oke, kemudian nomor 6, atom akan memancarkan foton apabila salah satu elektronnya berpindah ke lintasan yang lebih dalam. Ya. Perpindahan itu disebut dengan transisi. Jadi mengalami transisi ke tingkat yang lebih rendah. Kalau dari rendah ke tinggi itu karena menyerap energi. Ya. Baik, ini memang banyak cerita yang harus disampaikan supaya bisa mengisi ini. Oke,
mungkin sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan, kita ulas kembali tentang core ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak.